Kontrol R biasa. Share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan makalah tentang iklan sebagai media pemasaran. Selanjutnya, untuk penjelasan pertama, yaitu latar belakang, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya, pengertian dan syarat-syarat dijelaskan oleh Anam. Selanjutnya, fungsi dijelaskan oleh Egi. Selanjutnya, jenis-jenis iklan beserta contoh aplikasinya dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, penutup dijelaskan oleh Niswa. Selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Amel. Oke. Di sini latar belakang. Seiring perkembangan dunia yang pesat, perkembangan kondisi pasar sekarang ini telah membawa pengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produk mereka. Bergulirnya waktu ke waktu, konsumen semakin menseleksi segala produk yang diinginkan dengan melalui informasi yang tersedia. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus pintar dalam memilih cara yang tepat untuk menginformasikan produk perusahaannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk memilih sukses dalam mencapai pasar sasaran secara umum dapat dikatakan bahwa untuk meraih sukses dalam mencapai pasar sasaran suatu perusahaan diperlukan strategi yang tepat sasaran. Oleh sebab itu diperlukan seorang pemasar yang mampu membaca situasi dan kondisi pasar secara tepat. Untuk mencapai sasaran dalam suatu usaha pemasaran selalu membutuhkan alat dalam penyampaian informasi kepada konsumennya. Salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan iklan tentang produk suatu perusahaan yang menarik bagi konsumen. Dan pada akhirnya konsumen juga akan tertarik untuk menggunakan produk yang diiklankan. Penyampaian iklan akan membantu dalam mengenalkan produk kepada konsumen. Iklan mempunyai peranan penting dalam menancapkan merek suatu produk ke pikiran konsumen. Menurut sejarahnya, kegiatan promosi atau iklan suatu produk, barang, atau jasa dilakukan secara langsung atau orasi. Lalu, ketika ditemukannya aksara untuk baca dan tulis, manusia melakukan kegiatan ekonominya dengan ditulis pada wadah untuk menulis baik itu dari batu, kain, tulang, atau kertas. Wadah yang terakhir ini melahirkan iklan yang muncul dalam bentuk poster dan pamflet. Lalu, dengan adanya printer yang mempengaruhi perkembangan media cetak, iklan dimuat di halaman-halaman surat kabar, koran, majalah, tabloid, baliho, ataupun papan-papan besar yang biasa terlihat di pinggir jalan kota. Ketika media penyiaran mulai berkembang lagi, maka iklan dimunculkan dalam bentuk suara dengan media radio. Televisi merupakan media iklan selanjutnya. Adanya televisi, konsumen jadi lebih menarik untuk membeli karena produk tersebut langsung didemokrasikan. Dan dengan adanya efek dari cahaya, suara, gerakan juga. Latar belakang di atas menjelaskan betapa pentingnya adanya iklan di perkembangan zaman sekarang ini.
serta iklan mulai berkembang. Dari bentuk orasi menjadi bentuk ke media televisi yang saat ini bisa kita lihat produk tiap perusahaan berlomba-lomba untuk menarik konsumen. Untuk itu, maka kami ingin meneliti lebih jauh tentang iklan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa. Silakan, Nisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, yaitu 1, apa syarat-syarat dari iklan, 2, apa fungsi dari iklan, 3, bagaimana jenis-jenis iklan beserta contoh aplikasinya. 1.3 yaitu tujuan. 1. Mengerti syarat-syarat dari iklan. 2. Mengerti fungsi dari iklan. 3. Mengerti jenis-jenis iklan beserta contoh aplikasinya. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anam. Pada Anam, silakan. Oke, terima kasih. Bab 2 pembahasan. Pengertian iklan. Sebelum menjawab dari beberapa rumusan masalah tersebut, maka dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian iklan. Dalam EWAD 2011-2/3 merinci arti dari iklan menurut beberapa pelahari, yaitu 1. Menurut Kotler 1999. Iklan adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. 2. Menurut Wells 1992, periklanan adalah komunikasi non-personal yang dibayar oleh pihak sponsor yang menggunakan media massa untuk membujuk dan mempengaruhi audiens. 3. Menurut Renal Kasali 1992, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan untuk masyarakat melalui suatu media. Beda dengan pengumuman biasa, iklan lebih memujuk orang untuk membeli. 4. Menurut PPPI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, periklanan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa dan ditujukan untuk sebagian atau seluruh masyarakat. 5. Menurut Dean dan Barban 1996, periklanan adalah komunikasi non-personal melalui beragam media yang dibayar oleh perusahaan, organisasi non-profit, dan individu-individu dengan menggunakan pesan iklan yang diharapkan dapat menginformasikan atau membujuk kalangan tertentu yang membaca pesan tersebut. 6. Menurut Russell dan Lamb 1990, suatu pesan yang dibayar oleh sponsor dan disampaikan melalui beberapa medium komunikasi massa. 7. Menurut Gilson dan Bregman 1980, iklan merupakan media komunikasi persuasif yang dirancang untuk menghasilkan respon dan membantu tercapainya objektivitas atau tujuan pemasaran. 2.2 Syarat-syarat iklan. Dalam kumpulan istilah KOM 2010-2 baris 4, syarat-syarat iklan adalah sebagai berikut. 1. Bahasa iklan. A. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. B. Ungkapan atau majas yang digunakan untuk memikat dan sugesti. C. Disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. 2. Isi iklan. A. Objektif dan jujur. B. Singkat dan jelas. C. Tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. D. Menarik perhatian banyak orang. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eki. Pada Eki dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi iklan. SIM dalam APRD 2009 baris 31, iklan sangat penting karena memiliki fungsi komunikasi yang kritis, yaitu 1. Menginformasikan.
Iklan membuat konsumen sadar akan adanya produk baru, memberikan informasi mengenai merek tertentu, dan menginformasikan karakteristik serta keunggulan suatu produk. Pada tahap awal dari kategori produk, iklan sangat diperlukan untuk membangun permintaan primer atau Kotler. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang efisien karena mampu meraih halayak luas dengan biaya yang relatif rendah. 2. Membujuk. Tujuan ini sangat penting pada tahap persaingan, di mana perusahaan ingin membangun permintaan selektif untuk produk tertentu. Beberapa iklan menggunakan comparative advertising yang memberikan perbandingan atribut dari 2 atau lebih merek atau produk secara eksplisit. Iklan yang efektif akan membujuk konsumen untuk mencoba menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Kadang-kadang iklan dapat mempengaruhi permintaan primer yang membentuk permintaan untuk seluruh kategori produk. Seringkali iklan ditujukan untuk membangun permintaan sekunder, yaitu permintaan untuk merek perusahaan tertentu. 3. Mengingatkan. Iklan dapat membuat konsumen tetap ingat pada merek atau produk perusahaan. Ketika timbul kebutuhan yang berkaitan dengan produk tertentu, konsumen akan mengingat iklan tentang produk tertentu, maka konsumen tersebut akan menjadi kandidat pembeli. Iklan dengan tujuan mengingatkan ini sangat penting untuk produk matang. 4. Memberikan nilai tambah. Iklan memberikan nilai tambah terhadap produk dan merek tertentu dengan cara mempengaruhi persepsi konsumen. Iklan yang efektif akan memberikan nilai tambah produk sehingga produk dipersepsikan lebih mewah, lebih bergaya, lebih bergengsi, bahkan melebihi apa yang ditawarkan oleh produk lain, dan secara keseluruhan memberikan kualitas yang lebih baik dari produk lainnya. 5. Mendukung usaha promosi lainnya. Dapat digunakan sebagai alat pendukung usaha promosi lainnya seperti sebagai alat untuk menyalurkan sales promotion, pendukung sales representatif, meningkatkan hasil dari komunikasi pemasaran lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Di sini ada jenis-jenis iklan beserta contoh aplikasinya. Dalam Dwinda Aulia Melati 2010, baris 49, ditinjau dari tujuannya. Iklan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis iklan, yakni pertama, iklan komersial atau commercial advertising. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung pemasaran atau mempromosikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan atau industri maupun personal. Contoh iklan ini adalah iklan produk yang biasanya di televisi, yaitu iklan Gulagu, iklan gudang garam, iklan Oreo, dan lainnya. Ada 2 macam iklan komersial, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Untuk iklan strategis, iklan macam ini digunakan untuk membangun merek brand. Hal itu dilakukan dengan mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk maupun jasa yang diiklankan. Perhatian utama dalam jangka panjang adalah memposisikan merek serta membangun pangsa pikiran dan pangsa pasar. Iklan macam ini mengundang konsumen untuk menikmati hubungan dengan merek serta menyaksikan bahwa merek ini ada bagi para pengguna. Selanjutnya, iklan taktis. Iklan taktis adalah iklan yang memiliki tujuan yang mendesak. Iklan macam ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. 2. Iklan korporat atau iklan perusahaan atau corporate advertising. Iklan korporat bertujuan untuk membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Iklan korporat akan efektif bila didukung oleh fakta yang kuat dan relevan dengan masyarakat, mempunyai nilai berita, dan biasanya selalu dikaitkan dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Iklan korporat merupakan bentuk lain dari iklan komersial yang bersifat strategis, yaitu ketika sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk mengkomunikasikan nilai-nilai korporatnya kepada masyarakat.
Iklan korporat seringkali berbicara tentang nilai-nilai warisan perusahaan, komitmen perusahaan kepada pengawasan mutu, peluncuran merek dagang atau logo perusahaan yang baru atau mengkomunikasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Contoh, iklan Bank BNI dengan logo baru yaitu 46. Ketiga, iklan layanan masyarakat public service advertising. Iklan layanan masyarakat merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Biasanya, pesan iklan layanan masyarakat berupa ajakan, pernyataan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau merubah perilaku yang tidak baik supaya menjadi lebih baik. Misalnya, masalah kebersihan lingkungan, mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keluarga berencana, dan sebagainya. Contoh iklan ini adalah iklan himbauan jangan korupsi, iklan BKKBN, iklan membaca, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niswa. Kepada Niswa dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan membacakan penutup. Bab 3, penutup. Periklanan merupakan bagian dari strategi komunikasi pemasaran yang sangat bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Mengingat begitu pentingnya periklanan bagi perusahaan, maka dalam membuat iklan harus dibuat secara cermat dan terencana. Dengan memperhatikan hal-hal yang bisa membuat sebuah iklan menjadi efektif. Iklan yang baik harus mampu memberi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat atau konsumen, guna memperoleh tanggapan yang positif bagi konsumen. Informasi yang jelas secara visual maupun verbal akan menguntungkan di pihak produsen. Harapan positif di hati masyarakat merupakan tujuan utama produsen dalam menawarkan produknya, sehingga bisa diterima di pasaran. Berbagai cara produsen dalam mempromosikan produknya melalui periklanan diharapkan mendapatkan citra positif konsumen. Penilaian konsumen terhadap produk yang dimaksud antara lain: 1. Memperoleh penilaian baik dari konsumen. Penilaian dari konsumen sangat penting, karena dapat diketahui apakah yang diiklankan sudah diterima atau tertanam di hati konsumen. 2. Memupuk baik dan memberi pengertian tentang produk yang dibutuhkan konsumen. Teknik ini dilakukan untuk menguatkan persepsi baik pada diri konsumen terhadap produk yang diinginkan. Konsumen akan teringat terhadap produk yang diiklankan berkali-kali. Sering munculnya iklan dalam menawarkan atau memperkenalkan produk yang tidak menyesatkan, sehingga akan menerima informasi yang akhirnya membeli produk yang ditawarkan. 3. Memperoleh etiket baik dari konsumen dalam membantu mempromosikan produk. Tanggapan baik konsumen terhadap produk yang diiklankan sangat membantu dalam kelancaran promosi. 4. Mengatasi prasangka buruk pada konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Iklan kadangkala menutupi kekurangan kualitas produk yang diinformasikan, atau konsumen mempunyai prasangka buruk terhadap yang diinformasikan. Untuk meluruskan informasi yang kurang tepat, ini perlu adanya iklan yang jitu guna menangkis anggapan tersebut. 5. Mendidik konsumen untuk menggunakan produk yang disajikan pada iklan. 6. Memberikan penerangan dan pendidikan terhadap konsumen. Tidak semua iklan memberikan penerangan atau pendidikan pada konsumen, karena dinilai kurang efektif dalam meningkatkan pemasaran. Kurang efektifnya iklan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurang tepatnya waktu penginformasian. Bila waktu pemberian tepat, niscaya akan dapat diterima konsumen, dengan sendirinya pemasaran akan lancar.
Strategi pemasaran yang sering dilakukan produsen dalam memasarkan produknya melalui media periklanan adalah membidik segmen pasar tertentu. Dalam menghadapi pasar bebas di era global, tentunya strategi ini sangat efisien dan tepat karena sesuai faktor pasar seperti geografis, demografis, psikologis, dan behavioristik. Bila informasi yang disampaikan jelas sesuai dengan segmen, tentunya akan mendapat tanggapan positif di pihak konsumen, yang akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Evaluasi efektivitas iklan harus selalu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana iklan yang sudah dilakukan bisa berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara melakukan penelitian melalui efek komunikasi dan efek penjualan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PPPI Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Periklanan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemasaran, ditunjukkan untuk sebagai atau seluruh masyarakat. Syarat-syarat iklan dapat ditinjau dari bahasa iklan dan isi iklan itu sendiri. Bahasa iklan mempunyai syarat menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, logis, ungkapan yang digunakan untuk memikat dan disusun singkat dan menonjolkan pada bagian yang terpenting. Sedangkan isi iklan mempunyai syarat khusus, objektif, jujur, singkat, tapi jelas. Tidak menyinggung golongan tertentu dan tentunya menarik perhatian orang. Saran, sebagai calon sarjana yang baik, alangkah baiknya jika kita membekali dari kita dengan hard skill maupun memperkaya soft skill supaya kita bisa memperluaskan pemasaran khusus pada alat konsumen. Dalam penyampaian informasi, yaitu iklan sebagai bisa memberikan ide tentang produk suatu perusahaan yang menarik bagi konsumen, baik cara penyimpanan dan teman-temannya yang pada akhirnya konsumen juga akan tertarik untuk menggunakan produk yang diiklankan dan mempunyai peran penting dalam menancapkan merek suatu produk ke pikiran konsumen. Terima kasih. Itulah penjelasan dari makalah kami tentang iklan sebagai media pemasaran. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang dibina oleh Bapak Faris M. Medcom. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf sebelumnya. Jika ada kurang lebihnya kata, saya mohon maaf. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.